Utusan umat Tuhan meresapkan dalam hati cita kasih ilahi. Yesus Kristus Raja pengembang amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, kita berkumpul untuk merenungkan dan menghadirkan jalan salib Kristus. Melalui salibnya, Yesus menunjukkan kepada kita contoh kesetiaan kepada kehendak Bapa dan cinta bakti yang tulus kepada sesama. Salib mengungkapkan situasi kehidupan yang ditandai dengan kekerasan, kebencian, dan bahkan ketidakadilan. Yesus melawan kebencian dan ketidakadilan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kesetiaan memikul salibnya. Yesus solider dengan dunia dan bahkan dengan seluruh alam ciptaan yang mengalami kekerasan dan ketidakadilan. Bagi kita, dengan merenungkan jalan salib Kristus, kita juga mau menghidupi jalan lembut dan belas kasih bagi seluruh ciptaan. Semoga permenungan jalan salib ini membangkitkan kesadaran dan semangat kita untuk mengusahakan keadilan bagi segenap ciptaan Allah demi sebuah bumi yang baru. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya dengan salibnya. Semoga dengan merenungkan jalan salib Putramu, kami disadarkan dan dimampukan untuk mengambil bagian di dalam karya keselamatanmu di dunia ini, terutama dengan mengusahakan kehidupan yang adil dan harmonis bagi sesama manusia, tetapi juga dengan alam lingkungan di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. 202. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadikan karena Perhentian yang pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab para imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Kita pun menyaksikan wajah alam lingkungan yang
diperlakukan tidak adil dan disalibkan oleh kerekahan kita. Polusi dan limbah telah menyeret manusia dan alam kepada kehancuran, bahkan kematian. Polusi udara telah mengakibatkan masalah kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin, bahkan menyebabkan kematian kaum rentan. Bumi rumah kita mulai terlihat seperti tempat pembuangan sampah. Sampah plastik berserakan di pinggir jalan. Sungai dan selokan disalahgunakan seolah sebagai tempat sampah. Limbah rumah tangga dan usaha produksi disalurkan bukan pada tempatnya, menyebabkan kualitas air menjadi buruk. Tanpa sadar, kita pun turut menyalibkan alam lingkungan kita. Allah Bapa, Kristus Putramu telah menjalani hukuman mati dengan rela demi cintanya kepada manusia dan seluruh alam ciptaan. Kendati manusia seringkali kurang menaruh kasih kepada sesama ciptaan, namun Engkau tidak pernah mengabaikan rencana kasih-Mu bagi seluruh ciptaan-Mu. Bantulah kami agar mampu melihat kasih dan kelembutan hati Bapa di dalam alam ciptaan yang terluka dan terhina oleh keserakahan kami. Ampunilah kami yang terkadang serakah dan tidak bertanggung jawab memelihara ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada Di di surga, surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak domba tak bersalah, agar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhatian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sambil memikul salibnya, Yesus menuju ke tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dengan memanggul salibnya, Yesus menunjukkan komitmen pada panggilan dan perutusannya. Kesetiaan Yesus di jalan salibnya mengundang kita untuk merenungkan panggilan kita sebagai citra Allah, sebagai wakil Allah di dunia ini. Marilah kita membuka mata terhadap alam yang memikul salib ketidakadilan manusia. Kita semua cemas karena perubahan iklim yang drastis. Suhu makin panas, cuaca ekstrim, permukaan laut naik, perombakan hutan dan keperluan pertanian dan industri telah menyumbang juga bagi pemanasan global. Allah Bapa di surga, Engkau telah menciptakan alam semesta dengan cinta dan kebijaksanaan. Taburkanlah anugerah cinta dan kebijaksanaan di dalam hati kami, agar kami sungguh-sungguh menjadi wakil-Mu yang bertanggung jawab di dunia ini. Ubahlah hati kami, agar kami mengganti konsumsi dengan pengorbanan, keserakahan dengan kemurahan hati,
pemborosan dengan semangat berbagi. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kayu salib Dia tanggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam perjalanan salibnya menuju Golgota, Yesus jatuh untuk pertama kali, tersungkur di tanah. Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, Ia tidak membuka mulutnya. Dengan jatuh di bawah salib, Yesus soldir dan turut merasakan keterbatasan dan kelemahan manusia. Sadar akan kelemahan dan kejatuhan kita, marilah kita merenungkan kelemahan dan keterbatasan alam ciptaan karena eksploitasi. Saat ini sumber daya alam semakin menipis. Ketersediaan air bersih menjadi masalah bagi sebagian masyarakat. Permintaan air bersih melebihi pasokan yang tersedia. Kota-kota besar membutuhkan cadangan air yang lebih besar. Air semakin langka, semakin masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan air bersih. Ya Tuhan, berilah kami hikmat dan kebijaksanaan untuk menyadari keterbatasan manusiawi kami dan berlari kepadamu. Bantulah kami untuk menemukan kekuatan ilahi-Mu melalui sumber daya alam, terutama melalui air, yang Kau anugerahkan kepada kami sebagai penopang hidup. Semoga kami semakin menghargai dan melindungi air sumber hidup kami, dan mau berbagi demi kehidupan orang-orang lain, terutama mereka yang miskin. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan Yesus, bila kami Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika beban deritanya mulai terasa berat, Maria ibunya menghampirinya dan bahkan berjalan bersamanya.
Yesus sendiri mengatakan, siapapun melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Maria melakukan apa yang pernah dikatakannya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Perjumpaan Yesus dengan ibunya mengingatkan perjumpaan kita setiap hari dengan bumi ini sebagai ibu kita. Dari bumi inilah kita mendapatkan udara untuk bernapas dan tumbuhan untuk makanan. Kita bersyukur atas berbagai usaha merawat bumi, membersihkan sungai dari sampah, penghijauan lahan gundul, pembangunan kota yang ramah lingkungan, alat transportasi yang bebas polusi. Mari kita melanjutkannya agar Ibu Bumi tersenyum ceria. Allah Bapa kami bersyukur atas Maria Ibu Gereja yang memberikan teladan bagi kami untuk setia mengikuti Yesus dalam situasi sulit. Semoga teladan keibuan Maria mendorong kami untuk selalu menghargai, merawat, dan menjaga alam lingkungan di sekitar kami. Jauhkanlah kami dari kecenderungan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan alam semata-mata demi keuntungan ekonomis. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, kau teladan hidup. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di perjalanan, Yesus berjumpa dengan Simon dari Kirene yang meringankan beban salibnya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Walaupun sederhana, bantuan Simon dari Kirene tetaplah meringankan beban Yesus. Yesus pun menghargai bantuan Simon itu. Kita pun bisa meringankan beban alam lingkungan kita dengan hal-hal yang sederhana dan kecil, dengan membuang sampah pada tempatnya, menghemat energi listrik, mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja, menanami pekarangan dengan tumbuhan hijau, mendaur ulang sampah. Ada banyak umat yang telah membantu meringankan derita alam melalui gerakan penghijauan, penanaman bakau, proyek pengolahan sampah, pemanfaatan lahan tidur. Dengan tindakan demikian, kita telah memperlakukan alam sebagai saudara dan saudari kita yang patut dicintai dan dihargai. Ya Tuhan, ubahlah hati kami supaya memiliki hati seperti Simon dari Kirene yang mau meringankan derita Yesus. Semoga hati kami pun menjadi tenang ketika kami mampu meringankan beban sesama dan derita alam semesta. Anugerahilah kebijaksanaan-Mu agar kami mampu mendekati alam dengan penghormatan dan rasa kagum, mendekati alam sebagai saudara dan bukan
tolonglah kami orang berdosa. Bapa Bapa kami kami yang yang ada dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. apapun yang kau lakukan bagi para penderita, karena Tuhan Perhentian ke-6, wajah Yesus diusap oleh Veronika. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Banyak orang akan tertegun memandang dia, begitu buruk rupanya, tidak seperti anak manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Ia tidak tampan dan semerbaknya pun tidak ada, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan dilukai. Yesus pun tidak menyembunyikan mukanya yang terluka untuk diusap oleh Veronika di jalan salib. Bagi Veronika, wajah derita Yesus adalah undangan untuk mengungkapkan kasih. Wajah Yesus yang menderita tampak juga di dalam sesama yang papa dan alam yang terancam. Wajah kosmis yang terluka menggugah hati kita untuk melihat dan menemukan keindahan kasih Allah yang terpancar dalam diri sesama dan alam. Kita boleh belajar dari Santa Fransiskus Assisi, seorang inspirator peduli alam ciptaan. Ia hidup dalam kesederhanaan dan kererasan yang indah dengan Allah, dengan sesamanya, dengan alam, dan dengan dirinya. Dia menunjukkan betapa kita ikatan yang tidak terpisahkan antara kepedulian akan alam, keadilan bagi kaum miskin, komitmen kepada masyarakat, dan kedamaian batin. Allah Bapa, tolonglah kami untuk mampu mengungkapkan cinta bagi mereka yang tersisih dan terlupakan di bumi ini. Memperhatikan mereka yang begitu berharga di mata-Mu. Ajarilah kami menemukan makna dari segala yang ada, memandangnya dengan rasa terpesona, memahami kesatuan kami yang mendalam dengan setiap makhluk dalam persiarahan bersama menuju cahaya-Mu yang tak terhingga. Mampukanlah kami mewujudkan keadilan, cinta kasih, dan damai dengan semua ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. bila kita meringankan duka orang yang salah, Tuhan Allah berkenan.
Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah diusap oleh Veronika, Yesus jatuh lagi kedua kali. Karena beban begitu berat, benarlah kata pemazmur, tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh banyak orang. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang meluputkannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Derita Yesus dalam perjalanan salibnya adalah ajakan bagi kita untuk menyadari keterbatasan manusiawi, tetapi juga keterbatasan ekologis. Perilaku tidak adil tak jarang membuat alam terus-menerus jatuh terpuruk. Saat ini kita mulai menyadari betapa banyaknya spesies telah hilang dari muka bumi karena ketidakadilan ekologis. Karena rimba dan kawasan hutan makin sempit, maka ribuan spesies tanaman dan hewan mulai hilang dan tidak pernah akan kita kenal. Anak cucu kita tidak pernah melihatnya lagi. Tuhan pencipta alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena telah memperkenankan kami hidup di bumi Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati sebagai penopang hidup kami. Bantulah agar kami mengolah anugerah ciptaanmu itu dengan bertanggung jawab dan memanfaatkannya secara adil. Jauhkanlah dari diri kami segala keserakahan dan sikap sembrono terhadap alam. Sebaliknya, tumbuhkanlah dalam diri kami pengharapan dan kekaguman yang terhadap sesama ciptaanmu yang saling membutuhkan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bila mana bercabang karena salah, Perhentian ke-8. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah besar orang mengikuti Dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kami menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dalam deritanya, Yesus masih meneguhkan dan menghibur orang lain. Kendati sakit, hatinya tetap penuh belas kasihan dan mau solider. Adakah kita solider dengan bumi kita, Ibu Pertiwi yang bersusah hati? Tuhan memanggil kita menjadi kawan sekerjanya, agar kita peka
mendengarkan suara alam dan solider dengan bumi yang menjerit, supaya ketidakadilan terus diperbaiki sesuai dengan kehendak Allah. Ya Tuhan, bantulah kami untuk meratapi kelemahan-kelemahan kami, terutama sikap kami yang terkadang kurang bersahabat dengan alam ciptaan-Mu. Semoga dengan merenungkan jalan salib putra-Mu, kami semakin berkembang dalam cinta dan kepedulian bagi sesama ciptaan, sehingga rencana kehendak-Mu, yakni perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, sungguh terwujud dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Tuhan yang sejati, ini akan kurangi dosa dan kelemahan. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Beban salibnya semakin berat, tenaganya semakin terkuras, jalan semakin menanjak. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Deritanya mengingatkan kita akan kata-kata pemazmur. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu mau Kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, segerombolan penjahat mengerumuni aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Sebuah derita yang amat mendalam. Apakah kita peka terhadap jeritan alam yang jatuh tersungkur seperti ini? Apakah kita peka terhadap jeritan hutan yang dibabat demi keutuhan ekonomis, kawasan hijau yang diubah menjadi tempat pemukiman dan bisnis? Apakah kita punya hati untuk jeritan para korban banjir dan longsor? Namun Yesus berdiri lagi, dan nanti Ia bangkit mulia pada hari ketiga untuk memperbaharui segala ciptaan dan memuliakan martabat kita sebagai putra-putri Bapa. Apakah kita juga tekun berjuang memulihkan keadaan ekologis? Allah Bapa di surga, dengan penuh kebijaksanaan Engkau telah menciptakan kami, dan dalam cipta Engkau telah menebus kami. Bantulah kami untuk hidup menurut kodrat citra-Mu yang sejati, dengan memelihara dan melindungi alam ciptaan secara bertanggung jawab, dan melanjutkan karya penciptaan-Mu yang sempurna. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi siapa yang mendapatkannya." Demikian digenapilah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Kendati fisiknya sakit dan martabatnya direndahkan, Yesus tidak mengeluh, tidak membela diri, tidak mempersalahkan siapapun juga. Dia memberikan dirinya secara utuh dan ikhlas. Dia berkorban sampai akhir. Peristiwa ini mengingatkan kita akan alam semesta yang memberikan keperluan kita secara gratis. Tetapi kita terbiasa mengambil lebih dari yang kita butuhkan. Kita menggunakan lebih daripada yang seharusnya. Itulah pemborosan. Pemborosan energi, pemborosan makanan, pemborosan uang, pemborosan sumber daya alam. Mentalitas boros ini diperparah lagi dengan budaya membuang makanan yang tersisa. Padahal di tempat lain banyak orang berkekurangan, membuang pakaian bekas karena tidak lagi sesuai dengan selera dan mode. Kita dipanggil untuk merajut kembali jubah Yesus yang terkoyak dengan menghidupi solidaritas, baik dengan alam maupun dengan sesama. Ya Tuhan, bebaskanlah kami dari keterikatan pada harta benda yang kami miliki, dan kuatkanlah kami untuk berbagi dan mempersembahkannya untuk mereka yang berkekurangan. Ajari kami untuk merasa puas memiliki apa yang kami butuhkan saja. Jauhkanlah kami dari keserakahan, ketamakan, dan pemborosan. Anugerahkanlah kami hikmat yang kami perlukan, hati yang peka, cinta yang berkobar, sehingga terwujudlah kesejahteraan dan keadilan bersama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa. berdosa ini. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Perhentian ke-11.
Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tempat tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ bersama dua orang penjahat. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan di dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada muridnya, "Inilah ibumu." Di atas kayu salib Yesus mengubah kebencian menjadi pengampunan, permusuhan jadi perdamaian. Sabda rekonsiliasi Yesus ini mendorong kita pun untuk mengubah cara berpikir, cara merasa, dan bertindak kita dalam relasi dengan alam semesta. Sebab saat ini bumi kita seperti seorang ibu menderita. Ia mengeluh dalam rasa sakit bersalin. Bumi kita pun sementara menantikan saat kemuliaan anak-anak Allah dinyatakan dalam hidup baru dialami. Allah Bapa di surga, ampunilah kami yang seringkali menebarkan kekerasan terhadap alam ciptaan-Mu. Ubahlah hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, karena seringkali kami berlaku sebagai tuan dan penguasa yang tidak adil atas alam ciptaan-Mu. Semoga dengan merenungkan salib-Mu, cara hidup kami diperbaharui dan diresapi oleh damai dan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dari salib kemuliaan, tetapilah yang memuja, terapakah yang Perhentian ke-12. Yesus mati disalib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Marilah kita hening sejenak untuk merenungkan wafat Yesus. 485 setengah suara. Oh Yesus, sembahku
Kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Lihatlah kayu salib tempat penyelamat kita tergantung. Kita boleh berbangga akan salib suci Kristus dan menyembahnya dengan hormat. Salib bukan lambang kebodohan, bukan juga skandal kejahatan. Kita berdiri di hadapan salib, ungkapkan cinta bakti kepada Allah. Melalui dan di dalam Kristus, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Melalui salibnya pun Ia menyelamatkan segenap ciptaan dan menghantarnya kepada kesempurnaan seturut kehendak Sang Pencipta. Ya Tuhan, Putramu sendiri telah menggenapi rencana penyelamatanmu dengan menyerahkan dirinya kepada kematian di salib. Namun dengan bangkit dari kematian, Ia telah menghancurkan kematian dan membangunkan kembali kehidupan. Bantulah kami untuk membangun kehidupan yang baru di dunia ini bersama segenap ciptaan-Mu. Hancurkanlah budaya kematian yang menggerogoti hati manusia dan bangunlah budaya kehidupan yang merajut semua makhluk ciptaan dalam ikatan persaudaraan sejati. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, menurunkan jenazah Yesus setelah mendapat restu Pilatus. Dan Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu." Yesus diturunkan dari salib. Ia kembali ke pangkuan manusia, ke pangkuan pribadi-pribadi yang setia mengikuti jalan salibnya, termasuk Maria ibunya. Ia kembali ke bumi, bukan lagi ke bumi yang ribut dengan keteriakan, kebencian, salibkan dia, tetapi di bumi yang hening dan damai menyambut Sang Penyelamat. Saat ini pun kita merindukan bumi itu, sebuah bumi yang baru, dan ini baru terwujud ketika kita mengubah konsumsi menjadi pengorbanan, keserakahan menjadi kemurahan hati, pemborosan menjadi semangat berbagi. Inilah jalan pertobatan ekologis. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menurunkan keserakahan, pemborosan, dan kerakusan yang menguasai diri kami, dan meninggikan semangat pengorbanan, askes dan kerelaan
berbagi bagi sesama. Semoga dengan cara itu kami pun boleh menyambut Yesus di dalam pengakuan hidup kami masing-masing. Menyambut Yesus bukan hanya dalam kemuliaan dan keagungannya, tetapi Yesus di dalam derita dan pengorbanannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salibkanlah kehilangan, jadilah kebenaran, karena Tuhan Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sesudah Yusuf dari Arimatea menurunkan jenazah Yesus, ia bersama Nikodemus mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat itu ada sebuah taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dikuburkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah Yahudi. Sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Yesus turun ke alam maut, ia masuk ke dalam duka Jumat Agung dan keheningan Sabtu Suci. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan lebih berkuasa dari kematian. Jika kita mati bersama Kristus, maka kita pun akan hidup bersama Dia. Yesus masuk ke dalam pangkuan bumi, menghancurkan kuasa kejahatan yang mendiami bumi ciptaan. Dengan kematiannya, Yesus menebus seluruh alam ciptaan, memperbaharui alam ciptaan. Dengan kebangkitannya, melalui salibnya, kita melihat langit dan bumi baru, tempat makhluk ciptaan hidup harmonis satu sama lain. Ya Tuhan, kami mengagungkan misteri penyelamatan-Mu melalui kurban cinta Kristus di kayu salib. Semoga dengan merenungkan misteri salibnya, kami pun semakin terdorong untuk meneladan semangat salib Kristus setiap hari melalui pengorbanan dan pemberian diri kami. Tumbuhkanlah di dalam diri kami kerinduan yang mendalam untuk melayani Engkau, melayani ciptaan di sekitar kami. Semoga dengan pujian yang kami kumandangkan, kami membawa suara pujian yang tak terdengar, yang tak kedengaran dari segenap ciptaan-Mu di hadapan altar surgawi-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, pun ampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Tuhan Yesus dimakamkan masuk alam kematian sampai bangkit mulia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bantulah kami dengan rahmat-Mu, agar melalui pertobatan di masa prapaskah ini, kami semakin disucikan. Semoga kami Kau perbaharui dengan roh-Mu, untuk menyongsong pesta Paskah dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Lihat tukang mimpi datang, marilah kita bunuh dia. Pembacaan dari kitab Kejadian. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan mendapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh Yusuf telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia. Dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan ia akan lihat nanti bagaimana jadinya dengan mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal itu, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu, kata Ruben, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah. Lemparkan saja dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksud Ruben, ia hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya.
Baru saja Yusuf sampai pada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Lalu mereka membawa dia dan melemparkannya ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladam. Mereka sedang dalam perjalanan mengangkat barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail itu ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan perkataan itu. Ketika saudagar Midian itu lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Sangatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhilah nubuatnya, dan firman Tuhan membenarkan dia. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Raja menyuruh melepaskan dia, penguasa-penguasa para bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan pengelola segala harta kepunyaannya. Referen, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius.
Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian Tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, kata Yesus dalam Injil. Saya bayangkan kalau saya waktu itu ada di jalan dari Yerusalem menuju Golgota, di tengah kerumunan massa yang menonton Yesus yang tertatih-tatih memikul salib, maka bukan saya saja, tetapi juga orang-orang lain akan bertanya, mengapa ia mesti disalibkan? Orang yang begitu baik, yang cuma kelembutan saja yang memancar dari wajahnya, yang cuma kebaikan tersimpan dalam hatinya, dan yang cuma welas asih keluar dari tindakannya, mengapa orang sebaik itu mesti disalibkan? Orang yang begitu tenang dan penuh wibawa, yang kata-katanya begitu mujarab, yang kuasa dan mukjizatnya kondang kemana-mana, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Bagaimana mungkin orang-orang yang punya kuasa rohani yang begitu hebat membiarkan begitu saja orang secara sewenang-wenang menyalibkan dia? Saudara sekalian, mengapa Yesus atau orang seperti Yesus mesti mati begitu mengenaskan, begitu tidak adil? Baik kalau Anda masih menanyakan ini, sebab kalau sudah tidak lagi mempertanyakannya, kita harus betul-betul khawatir. Apakah hati nurani kita masih bekerja? Kita bisa mengerti, memang kalau kita tidak berani berbuat apa-apa, bahkan tidak berani ngomong, sebab risikonya terlalu besar. Tetapi kalau bertanya dalam hati saja, sudah tidak. Kalau berpikir bebas saja, sudah takut, maka habislah sudah. Kita sudah jadi robot, bukan lagi pribadi yang punya harkat dan martabat.
Mengapa orang seperti Yesus mesti mati begitu mengenaskan? Jawabnya adalah, apa tidak memang demikianlah yang hampir selalu terjadi, yaitu bahwa orang baik biasanya mencemaskan dan mati mengenaskan. Ada pepatah bahasa Inggris yang berbunyi, honesty is the best policy. Kejujuran adalah kebijakan yang terbaik. Tetapi baiklah kita jujur, prinsip ini tidak berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Tidak di zaman kita, tidak juga di zaman Yesus, tidak juga di zaman Daud. Itu kenyataan. Ada pepatah Jawa yang mengatakan, di zaman edan ini, orang yang tidak ikut gila tidak kebagian. Betul? Betul. Setuju? Tunggu dulu. Yang tidak diingat atau sering dilupakan orang adalah itu bukan satu-satunya kebenaran dan kenyataan. Saya coba melihat banyak lukisan tentang penderitaan Yesus yang dilukis orang dari macam-macam zaman, lain-lain. Tapi ada yang sama, di situ digambarkan Yesus yang tersalib, yang dihukum, yang menderita, bukan Yesus yang tampak kalah, melainkan Yesus yang tampak tetap berwibawa, tetap anggun, tetap agung. Sinar matanya dan raut wajahnya tetap memancarkan wibawa. Compang-camping, tetapi tetap agung. Babak belur, tapi tetap tegar. Ini karena apa? Karena ia tak pernah kehilangan harga dirinya, karena ia tak pernah mengkhianati hati nuraninya. Itulah sebabnya ia dapat tetap tegak dan tegar. Seorang penjilat tidak dapat berdiri tegak, seorang oportunis tidak dapat berdiri tegak, seorang pencari muka tidak dapat berdiri tegak. Sukses mungkin, tapi tidak dapat berdiri tegak. Mengapa orang seperti Yesus mesti mati mengenaskan? Karena untuk hidup seperti Yesus, harganya mahal, risikonya amat besar. Tapi jangan lupa, apa yang diperoleh juga luar biasa. Karena itu, Yesus lebih besar dari kaisar manapun. Alexander Agung berhasil mengubah peta dunia. Yesus mengubah hati manusia. Julius Caesar sukses dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Yesus memurnikan dan memperdalam iman manusia. Karel Agung memproklamirkan kerajaan kebesaran. Yesus mewartakan kerajaan keadilan dan kebenaran. Ketiga kaisar itu akhirnya mati secara hina, kalah. Memang pemakaman mereka penuh keagungan, tetapi sebenarnya mereka itu semua mati mengenaskan. Yesus sebaliknya, mati memang mengenaskan. Pemakamannya tidak dengan keagungan, tetapi kematiannya penuh dengan kemenangan. Disalibkan sebagai penjahat, tapi mati sebagai raja. Seorang pengkhotbah terkenal mengatakan, benar sekali, kebaikannya lah yang telah membuat ia disalibkan. Tetapi walaupun begitu, aku toh mau berada di pihaknya. Oleh karena aku tahu betul bahwa itulah jalan satu-satunya untuk kebahagiaan yang awet dan langgeng. Saudara sekalian, budaya orang modern sekarang ini memang bukan budaya yang mencari yang awet dan langgeng, melainkan budaya fast food, budaya instan, budaya sekali pakai buang. Artinya kalau cari kebahagiaan, ya kebahagiaan fast food, yang cepat, yang instan, yang gampang, yang bisa menikmati sebesar-besarnya dengan pengorbanan atau jeripaya sekecil-kecilnya, kalau perlu tanpa pengorbanan apapun. Salib memang menjadi barang aneh dan absurd juga bagi kita. Sebagai lambang sih oke-oke saja, tetapi salib sebagai gaya hidup yang berani memikul salib, apakah juga oke? Semoga demikian, amin. Marilah kita mengikuti upacara ini dengan melanjutkan upacara ini dengan persembahan.
483. 483. Oh Yesus Putra Bapa, mulia sesemula, setaraf yang esa, kau menyurungkan diri, mengambil rupa roh, hakikat manusia, betapa mulia kau merendahkan diri, tiada batasnya, kau rela menderita, kau taat sampai mati di kayu salib yang kecil. Berdoalah saudara, agar dengan membawa ke altar sukacita dan jeripaya setiap hari, kita menyiapkan diri untuk mempersembahkan persembahan yang berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Allah, semoga belas kasih-Mu memampukan kami untuk merayakan misteri kudus ini, serta menghidupinya dengan iman dan perbuatan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat cela, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi. Surga dan bala tentara surgawi serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenanlah kami memadukan suara dengan mereka sambil berseru. Tiga 85. Sanctum, Sanctum, Dominus Deus, Sabaoth, plenius sunt celi et terra, gloria Tuae
Benedictus Scifeni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah karena melalui kebangkitan Engkau telah Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang. Dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu kini dan selamanya, kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, perbaharuilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persatuan antara umat beriman dan para gembala umat-Mu, bersama dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benedictus Estefanus dan seluruh kalangan para uskup, agar di dunia yang terkoyak oleh perselisihan, umat-Mu menjadi tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kerukunan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah bersirat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal. Hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah ziarah di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, dan bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir. Dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia,
Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. 406. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
482. Anak domba Allah, istri di salib, sabar setia Allah, walau Kau tanggung dosa dunia, sengsaramu seluruhnya. Ampuni kami, oh Yesus. Doa. Oh anak domba Allah, tersembelih di salib, sabar setia kalah, walaupun Kau tanggung dosa. Allah menyayangi kita dan mengutus putranya sebagai kurban pepulih atas dosa kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Penyayang, berkat sakramen ini kami menerima rahmat keselamatan abadi. Bantulah kami maju dalam peziarahan menuju kerajaan-Mu, sampai kami menerima anugerah sukacita surgawi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. 490. Dulu Yesus berpuasa 4 hari lamanya, ia pun merasa lapar, sehingga datang katanya, bila kau putra Ilahi, batu ini jadi roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti
kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi dikau, asal Tuhan menyembah. Jawab Yesus, sabdanya, hanya Allah yang pun disembah.